شيخنا وربي أرواحنا على حبيب الرحمن شيخنا وربي أرواحنا على حبيب علي كلام شيخنا وربي أرواحنا وأصولهم وفروعهم ودور الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة يريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Furudul Muqaddarah ada yang pertama An-Nisfu, yang kedua Al-Furu, yang ketiga Al-Thumu, yang keempat Al-Thulutha, yang kelima Al-Thuluth, yang keenam Al-Sudus. An-Nisfu berapa orang? 5. Yang pertama Az-Zawj, yang kedua Bintus Sulbiyah, yang ketiga Bintul Ibni, yang keempat Al-Ukhtus Syaqiqah, yang kelima Al-Ukhut. Yang pertama Az-Zawj syaratnya berapa? Satu, yaitu tidak ada far'un waris, al-ibnu ibnul ibni wa insafal, al-bintu bintul ibni wa insafal. Kemudian yang kedua adalah bintus sulbiyah, syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada mu'assib, yang kedua tidak ada mu'assib. Kemudian siapa mu'assibnya? Ibnus sulbi. Jika ada mu'assibnya maka rizqaka bintu hazir. Siapa mu'assibnya? Bintus sulbiyah lainnya. Yang ketiga adalah bintul ibni, syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada ular sulbi atau yang kedua tidak ada mu'assib, yang ketiga tidak ada mu'assib. Apabila ada al-ibnu maka bintul ibni mahjub firmanan. Apabila ada al-bintus sulbiyah maka as-sulus ternyata ditolakkan. Apabila ada 2 anak perempuan kandung maka mahjub firmanan, kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibnul ibni. Yang kedua adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnul ibni. Jika ada mu'assibnya maka lidzakar bintu hazir. Yang ketiga tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Bintul ibni lainnya. Kemudian yang keempat adalah al-ukhtus. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak ada. Yang ketiga tidak ada mu'assib. Yang keempat tidak ada mu'assib. Rinciannya apabila ada
al-ibnu maka ukhtus syaqiqah mahjub irmanan. Apabila ada al-bintus sulbiyah satu orang atau lebih maka asabah al-ghair. Yang kedua adalah apabila ada ayah maka mahjub irmanan. Yang ketiga apabila ada mu'asib. Siapa mu'asibnya dia? Al-akhus syaqiq. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari wa hadil unsay. Yang keempat adalah tidak ada matil. Siapa matilnya? Al-ukhtus syaqiqah lainnya. Yang kelima adalah al-ukhut bil akh. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama tidak ada faktor waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'asir, yang kelima tidak ada mumathil. Yang pertama apabila ada faktor waris al-ibnu maka apabila ada al-bintus sulbiyah atau lebih maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub irman. Apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub irman. Apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sulus takmilatan lis-sulusain. Apabila ada dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih maka mahjub irman. Kecuali ada akh mubarak. Siapa akh mubarak? Al-akh lil ab. Kemudian yang berikutnya tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-akh lil ab. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadil unsay. Yang kelima tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Al-ukhut lil ab lainnya. Yang berikutnya adalah ar-rubu. Berapa orang ar-rubu? Dua. Yang pertama az-zawj, yang kedua az-zawjah atau az-zawjah. Az-zawj syaratnya berapa? 1. Apabila ada faktor waris. Az-zawjah atau az-zawjah berapa syaratnya? 1. Yaitu apabila tidak ada faktor waris. Kemudian yang berikutnya adalah az-zawj. Berapa orang? 1. Az-zawjah atau az-zawjah. Syaratnya berapa? 1. Yaitu apabila ada faktor waris. Kemudian yang berikutnya adalah as-sulusan. Berapa orang as-sulusan? 4. Yang pertama bintas sulbiyah fa'aktsar, yang kedua bintas ibni fa'aktsar, al-ukhtani syaqiqatani fa'aktsar, al-ukhtani fa'aktsar. Yang pertama bintas sulbiyah fa'aktsar. Syaratnya berapa? 1. Yaitu tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadil unsay. Yang kedua adalah bintal ibni fa'aktsar. Syaratnya berapa? 2. Yang pertama adalah tidak ada wala sulbi atau yang kedua tidak ada mu'asib. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka bintal ibni mahjub irmanan. Apabila ada al-bintus sulbiyah maka as-sudus takmilatan. Apabila ada dua orang anak kandung atau lebih maka kecuali ada qarib barok ibnu ibni. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnu ibni. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadil unsay. Yang berikutnya adalah al-ukhtani syaqiqatani fa'aktsar. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada faktor waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'asib. Apabila ada al-ibnu maka al-ukhtus syaqiqah mahjub irmanan. Apabila ada satu orang anak kandung perempuan atau lebih maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub irmanan. Apabila ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-akhus syaqiq. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadil. Yang berikutnya adalah apabila al-ukhtani li-akhtar. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada faktor waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'asib. Apabila ada yang pertama al-ibnu maka apabila ada satu orang anak perempuan atau lebih maka asabah. Apabila ada ayah maka mahjub irmanan. Apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub irmanan. Apabila al-ukhtus syaqiqah maka as-sudus takmilatan. Apabila ada dua orang saudara kandung atau lebih maka kecuali ada akh. Siapa akh mubarak? Al-akh lil ab. Kemudian yang berikutnya tidak ada. Jika ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-akh lil ab. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadil. Yang berikutnya adalah al-thuluth. Berapa orang al-thuluth? 2. Yang pertama al-um, yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhwat. Al-um syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada faktor waris, yang kedua tidak berbilang saudara sekandung seberapa ataupun
Yang kedua adalah al-ikhwa atau al-akhwat bil um. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada aslun dzakarun, yang kedua tidak ada far'un waris. Siapa aslun dzakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Yang far'un waris al-ibnu, ibnul ibni wa in safar, al-bintu, bintul ibni wa in safar. Yang berikutnya adalah as-sudus. As-sudus berapa orang? 7. Yang pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintus sulbi ya faktar, yang kemudian keenam al-ukhut bil ab faktar, yang ketujuh al-akh atau al-ukhut bil um. Yang pertama al-ab, syaratnya berapa? Bersamanya ada far'un waris. Kemudian rinciannya apabila far'un waris adalah perempuan, maka bagiannya adalah 2 kali bagian. Yang pertama as-sudus bil fardhi, yang kedua bil taqsibi. Apabila adalah anak laki-laki maka 1 kali bagian, yaitu as-sudus bil fardhi. Al-jaddah, al-jadd siapa menghalangi jadd? Al-ab. Kemudian yang berikutnya adalah al-um. Al-um syaratnya berapa? 2. Apabila pertama ada far'un waris, yang kedua berbilang saudara sekalian seberapa ataupun al-jaddah sama dengan al-um. Kemudian yang menghalangi jaddah min jihatil ab adalah al-ab, al-um, al-jaddah. Yang menghalangi jaddah min itu adalah al-um, al-jaddah, aqrabu minha. Yang berikutnya adalah bintul ibni, syaratnya berapa? Yaitu bersamanya ada 1 orang anak perempuan kandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhut la, syaratnya berapa? 1, yaitu bersamanya ada 1 orang saudara perempuan sekandung. Yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhut, syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada aslun dzakarun, yang kedua tidak ada siapa aslun dzakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Siapa far'un waris? Al-ibnu, ibnul ibni wa in safar, al-bintu, bintul ibni wa in safar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi ya, asabah ya. Babul asabati, ini bab mengenai tentang asabah. Al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum syara. Kan ada 6. Ada an-nisfu, kemudian ar-rubu', kemudian al-thumun, kemudian al-thulutsan, kemudian al-thuluth, kemudian as-sudusnya. Orang yang nggak memiliki bagian ini maka disebut dengan asabatu. Jadi man laisa lahu nasibun muqaddarun, orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum syara maka disebut dengan al-asabah. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Asabah ini terbagi 3 bagian. Jadi asabah tadi man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah terbagi kepada 3 bagian. Al-qismul awwalu, bagian pertama al-asibu binafsihi, itu disebut dengan al-asib binafsihi. Itu al-asib binafsihi, orang yang mengasabahkan dirinya, ai bidatihi, la biwasitati ghairihi, tidak dengan perantaraan orang lain. Jadi dia mengasabahkan dirinya sendiri, tidak dengan perantaraan orang lain. Siapa itu yang disebut al-asib binafsihi? Wa huwa alladhi idza wujida akhadha jami'al mali idzan farada. Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta. Jadi kalau sendirian, ini al-asib binafsi, dia akan mengambil semua harta warisan kalau sendirian. Wa baqiyatal mali ba'da akhri dawil furudi furudahum, dan dia mengambil sisa harta warisan setelah dawul furud atau ashabul furud atau gitu, ente boleh bilang dawul furud, ente boleh bilang ashabul furud, ente boleh bilang al furud. Sudah mengambil masing-masing bagiannya, sisanya ada, maka ini sisa diberikan kepada al-asib binafsi. Itu demikian. Jadi al-asib binafsi, orang yang mengasabahkan dirinya tanpa dengan perantaraan orang lain, yaitu apabila ada sendirian maka dia akan apa? Mengambil semua harta warisan. Tapi kalau seandainya apa tadi? Ada dzawul furud atau ashabul furud atau ahlul furud, nah setelah mereka masing-masing mengambil bagiannya, ada sisanya, baru sisanya diberikan kepada al-asib binafsi. Yaitu siapa itu? Al-asib binafsi. Yang pertama,
wa huwal mu'tiqatu minan nisa'i, perempuan yang memerdekakan budak. Ada perempuan punya budak, kemudian budaknya dia merdekain. Nah, ini perempuan masuk kategori al-mu'tiqah minan nisa al-'azib binafsi. Budaknya misalnya nggak punya sama sekali saudara, nggak ada paman, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada kakek, sendirian dia tuh hidupnya. Maka harta warisan itu semua untuk siapa tuh? Al-mu'tiqah. Kenapa demikian? Karena dia masuk dalam al-asabah, yakni al-'azib binafsi. Yang kedua siapa? Wa jami'ud dzukuri, semua laki-laki gitu. Jadi semua laki-laki adalah al-'azib binafsi. Semua laki-laki adalah al-'azib binafsi. Illa zauja, kecuali dua. Yang pertama az-zauj, suami. Yang kedua wal akha li ummin, yaitu saudara laki-laki ibu. Gitu. Jadi semua laki-laki adalah al-'azib binafsi, kecuali dua. Yang pertama suami, yang kedua saudara laki-laki. Kenapa demikian? Fahuma min ahlil furudi. Az-zawj, suami, dengan saudara laki-laki seibu adalah ahlul furud, zawul furud, ashabul furud. Bagian berapa itu bagian dia? Az-zawj. An-nisfu jika tidak ada, kemudian ar-rubu jika ada. Al-akhlul berapa bagiannya? As-sudus, dengan syarat tidak ada asbul zakadul, tidak ada al-waris. Dan al-asabati bukan termasuk daripada asabah. Jadi dua itu yang disebut dengan al-'azib binafsi. Pertama al-mu'tiqah minan nisa, yang kedua jami'ud dzukur, kecuali siapa? Illa zauja wal akha li ummin. Kenapa demikian? Fahuma min ahlil furudi lal asabati. Dhabituhu, ringkas catatannya, dzul wala'i, orang yang punya budak. Al-wala budak. Dzul wala'i, orang yang punya, tadi rincian itu al-mu'tiqah yang satu. Yang kedua wa dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha, laki-laki yang dekat yang tidak bersambung kepada mayit dari jalur perempuan. Laki semua nyambung ke mayit dari jalur laki semua. Inilah yang disebut dengan al-'azib binafsi itu. Kemudian kalau seandainya ini al-'azib binafsi ngumpul semua, bagaimana ini cara pembagian warisannya? Wa idza tama'a aktsaru min syakhsin min al-'asabati, apabila lebih dari satu orang dari al-'azib binafsi ini. Asabah itu jamaknya tadi ya, man laisa lahu nasibun qadarun. Kalau ini al-'azib binafsi ngumpul semua tapi lebih daripada satu orang. Ini bagaimana cara pembagian warisannya itu? Fal warithu huwal muqaddamu jihatan. Pertama, yang didahulukan, yang mendapatkan harta warisan adalah yang lebih dahulu apa? Jihahnya, jalurnya itu pertama tuh. Jadi utamakan jalur. Yang kedua, tsumma qarabatan. Yang kedua adalah qarabat, kekerabatan tuh. Tsumma quwwatan. Yang ketiga apa? Kekuatan tuh. Jadi pertama adalah jihad, jalur. Yang kedua qarabah, kerabatan. Yang ketiga adalah kuwah, kekuatan. Nah sekarang jihadul usubati, jalur al-'azib binafsi. Ada sab'un, ada 7. Yang pertama adalah al-bunuwah. Yang pertama adalah al-bunuwah. Siapa al-bunuwah? Al-ibnu, ibnul ibni, wa insabah tuh. Dari jalur bunuwah. Yang pertama al-ibnu, ibnul ibni, wa insabah. Itu jihad pertama. Yang kedua tsummal ubuwah, dari jalur siapa itu? Bapak, yaitu al-ab, abul ab, wa in ala tuh. Al-ab, abul ab, wa in ala tuh. Jadi pertama al-bunuwah, al-ibnu, ibnul ibni, wa in sama. Yang kedua ubuwah, al-ab, abul ab, wa in ala. Yang ketiga tsummal jududatu wal ukhuwatu. Yang ketiga dari jalur kekakean, kakek. Siapa itu? Abul jad, abul ab, al-jad, kemudian abul jad wa in ala tuh. Al-jad, abul jad wa in ala. Kemudian dari jalur ukhuwah, siapa itu?
al-akhul syaqiq, al-akh lil ab. Al-akhul syaqiq, al-akh lil ab. Dari jalur ukhuwah. Yaitu pertama al-akhul syaqiq, yang kedua adalah al-akh lil ab, saudara laki-laki sekandung, yang kedua adalah saudara laki-laki sebapak. Yang keempat tsumma banul ukhuwah, kemudian banul ukhuwah. Yang disebut dengan banul ukhuwah siapa itu? Yang pertama ibnul akhi syaqiq, yang kedua ibnul akhi ab, kemudian siapa lagi? Wa in safal, tuh ingetin tuh. Jadi banul ukhuwah adalah pertama ibnul akhi syaqiq, yaitu siapa tuh? Siapa tuh? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang kedua, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Jadi ibnul akhi syaqiq, kemudian ibnul akhi ab, wa in ala, wa in sama, terus ke bawah. Yang kelima, tsummal umumah. Yang kelima adalah dari jalur kepamanan. Yaitu apa? Al-ammu syaqiq, kemudian al-am lil ab. Jadi al-ammu syaqiq, kemudian al-am lil ab, kemudian ibnul ammi syaqiq, kemudian ibnul am wa mahra wa in sama itu. Jadi pertama al-ammu syaqiq, paman yang sekandung. Yang kedua adalah paman yang sebapak. Yang ketiga adalah sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Kemudian sepupu laki-laki dari paman yang dan seterusnya ke bawah itu. Jadi al-ammu syaqiq, kemudian al-am lil ab, kemudian ibnul ammi syaqiq, kemudian ibnul am lil ab wa in safala. Yang keenam tsummal wala'u. Yang keenam kemudian dari jalur apa? Perbudakan tuh. Yang dibilang siapa tuh? Al-mu'taqah. Jadi belakangan itu, bukan duluan, belakangan. Baru terakhir tsumma baitul mali. Ini kas negara karena udah nggak ada. Nah sekarang fal jihatul muqaddamatu tahjubu man ba'daha. Jalur yang didahulukan itu menghalangi yang setelahnya. Contoh apa? Kal akhi yahjubul amma. Saudara laki-laki menghalangi paman. Ini ada al-asib bin nafsi, pertama saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian ada paman yang sekandung, ada paman yang sebapak. Dulu kan itu? Saudara laki-laki kandung. Nah demikian urutannya jihahnya dia duluan, baru kemudian apa? Nah baru paman tuh, paman belakangan tuh, makanya dahulukan dia. Ini ada keduanya al-asli bin nafsi. Ada paman sekandung, ada saudara laki-laki sekandung. Yang dapat siapa ini? Nah, paman sekandung nggak dapat udah. Kenapa demikian? Dia sudah kehalang dengan siapa itu? Saudara laki-laki sekandung. Jadi nggak semua dapat tuh. Nih ada pamannya, nih ada saudara laki-laki sekandungnya. Maka yang dapat adalah saudara laki-laki sekandung. Kenapa demikian? Karena dia sudah menghalangi pamannya dari apa tuh? Jihahnya dan nurunnya itu. Nah sekarang kalau sama bagaimana? Pak ini stawatil jihadu, kalau jihahnya jalurnya sama. Qaddimal aqrabu darajatan, didahulukan yang paling dekat peringkatnya. Contoh, kabni akhin li abid. Ada keponakan laki-laki, keponakan laki-laki dan saudara laki-laki sebapak. Muqaddamun ala ibni akhin syaqiqin, didahulukan daripada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama keponakan laki-laki tapi dari saudara laki-laki sebapak tuh. Yang kedua ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara yang sekandung tuh. Kita punya saudara sekandung, udah bercucu sampai ke bawah. Kemudian kita punya lagi ada keponakan laki-laki sebapak. Nah, ini kan sama-sama apa ini? Sama-sama apa ini? Sama-sama apa? Betul ukhuwah tuh. Nah, tapi yang lebih dekat mana? Yang paling dekat peringkatnya mana? Ponakan laki-laki. Nah, maka dialah yang mendapatkan apa? Harta warisan tuh.
kumpul keduanya nih. Kata yang satu, saya kan dari jalur saudara laki-laki sekandung. Kan kamu dari saudara laki-laki yang apa? Seberapa? Tapi kan dekatan siapa tuh? Dekatan yang keponakan dari saudara laki-laki yang seberapa tuh? Dekatan dia, makanya dapat dia tuh. Yang cucu kan jauh dari bawah tuh. Sekalipun dia dari siapa? Saudara laki-laki yang apa? Yang sekandung. Jadi sama-sama dari badul ukhuwah, tapi yang lebih dekat peringkatnya tadi siapa? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seberapa. Jelas itu ya? Fa'idis tawat darajatuhuma, kalau sama-sama peringkatnya qaddimal aqwa. Nah, baru kuah nih. Didahulukan yang apa? Yang lebih kuat tuh. Contoh siapa? Akhir syaqiqin, ada saudara laki-laki sekandung, fahuwa muqaddamun ala akhin abin, maka dia didahulukan atas saudara laki-laki yang sebapa. Kenapa demikian? Li'annal awwala aqwa, yang pertama lebih kuat. Nih ngumpul nih al-asli binafsi. Pertama saudara laki-laki yang sekandung, yang kedua dari siapa? Kan sama-sama dari jihad apa tuh? Dari jihad apa? Al-ukhuwah tuh. Pertama al-akh, al-akhus syaqiq, yang kedua al-akh. Keduanya sama dari apa? Al-ukhuwah tuh. Nah, ini siapa yang dahulukan? Apa dong? Oh, motor tuh. Ada motor anak-anak tuh. Terus sampai tuh. Ada motor tuh anak-anak. Jadi tadi ada saudara laki-laki sekandung, kemudian ada saudara laki-laki yang seberapa. Kan sama-sama apa itu? Al-ukhuwah. Tapi lebih kuat mana tuh? Al-akhus syaqiq. Maka kalau kumpul dua-duanya ini, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki seberapa, maka yang mendapatkan warisan adalah dari siapa? Saudara laki-laki sekedar. Kenapa demikian? Karena yang pertama lebih apa? Lebih kuat. Tuh, itu kalau sama apa itu? Sama derajatnya, sama peringkatnya. Maka yang didahulukan apa? Ini kuwah tuh. Jadi ada jihad, ada qarabah, ada kuwah. Ngerti jelas ya? Wa idzan faladal asibu binafsihi ailam yujad ahadun min ahlil fardi, kalau seandainya tidak ada satu orang pun dari ahlul furud, dari ashabul furud, dari dawul furud, sendirian dong nih al-asli binafsi, kayak khudu jami'at tarikati, maka al-asib binafsi mengambil semua harta warisan sendirian doang. Ada anak laki-laki sendirian doang, semata wayang udah. Bapaknya meninggal dunia, hartanya banyak, udah buat siapa itu? Laki-laki. Kenapa demikian? Dia hanya apa? Sendirian doang itu. Jadi begitu. Jadi untung-untung kan kalau al-asib binafsi untung-untung kan. Lagi sendiri untung banyak, lagi ada ashabul furud tertekan gitu. Kali-kali habis gitu. Nggak ada bagiannya lagi. Tahu-tahu ya habis. Udah kejar orang kata ashabul, kata al-asib binafsi, nungguin apa tuh? Nungguin sisa tuh. Jadi makanya kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang apa? Kadang-kadang dikit, kadang-kadang sama sekali nggak dapat, kadang-kadang untuk kebagian. Oke, berdoa aja kuat-kuatan. Mudah-mudahan. Belum bagi udah mati. Itu jahatnya gitu, orang yang punya apa ya? Orang begitu jahat ya. Jahat orang tuh. Padahal kan bukannya duit dia, bukan harta dia, harta bapaknya, harta emaknya tuh. Bisa jahat orang begitu tuh. Ya, ini bisa bayangin deh, itu udah dengan masuk akal sehat begitu tuh. Akal itu kan akal waras kayak begitu. Kenapa dia nggak waras kalau ada temu harta warisan? Dia nggak waras. Otaknya udah setan semua. Tuh tadi buktinya begitu. Begitu buktinya. Anehnya saya miliaran tuh harta warisan tuh, oh serem. Orang-orang kaya tuh serem, mengerikan orang-orang kaya. Yang pada ngaji aja masih pada berantem. Yang pada ngaji masih pada berantem. Harta warisan gitu ya selesai masih berantem.
masih pakai golok gitu, masih golok, lu ente kan ngaji, masih pakai golok gitu. Ente yang udah ngaji, udah ngalah aja. Kata guru begini, udah terima bagian ente, nggak usah pakai ngotot udah. Padahal kan hartanya bukan harta dia, bukan harta capek, harta siapa betul? Bapaknya, emaknya, engkongnya, bukan harta capek, bukan pakai berantem tuannya. Gila. Bukan, kecuali kan harta dia masih waras ya, itu kan harta dia, bukan harta bapaknya, harta emaknya, pakai berantem, tetap gitu ya. Ada orang-orang sekitar sini ada yang miliaran tuh, ada selesai masalahnya. Itu berdua kelarin tuh miliaran gue aja. Ketika liatin Allah, ya. Perebutan harta sama bapaknya. Yang lebih tragis lagi, kewajiban-kewajiban dari bapak emaknya yang wajib dikerjain, keluarin dari itu harta belum dikeluarin. Tadi ada hitung ulang itu hari itu. Jadi kewajiban haji, kewajiban umroh, kewajiban nazar, utang kepada manusia, bilang ini kelarin dulu semua nih. Anaknya tahu tapi nggak diapain. Dia bilang ada nggak? Udah kelar hitung, masing-masing dapat berapa ratus juta tuh, ada miliaran juga. Udah kelar hitung, dia bilang bapak ente punya nggak? Ada nggak utang kepada Allah, haji, umrah, ada nggak segala macam? Ada sah? Iya, ulang. Ini nggak sah, hitungan ini. Ulang lagi, berarti harus apa? Keluarin dulu tuh utang kepada Allah, haji, umrah, nazar, segala macam. Baru diapain? Bagi-bagi harta warisannya. Makanya harta warisan nggak ada keberkahan begitu. Ada keberkahan sama sekali. Jadi kalau sendirian dia akan mengambil apa? Semua harta warisan. Wa idza kana ma'ahu fardin, kalau ada lahul furud, kalau ada ashabul furud, kalau ada al furud, akhadha baqiyatal mali in fadula. Ini ada lebih betul bukan fadula tapi fadula. In fadula syai'un minhu. Kalau ada lebihnya itu. Kalau ada lebihnya baru misalnya ambil. Al-asib bin nafsi, kalau tarikah hanya harta warisan lebihnya baru diambil. Wa illam yafdul syai'un min tarikati, kalau harta warisan dengan lebihnya saqatal asib bin nafsi, enggak dapat sama sekali al-asib bin nafsi, enggak dapat. Kalau udah habis, enggak ada lebihnya, itu harta warisan, maka al-asib bin nafsi saqata. Artinya apa? Tidak mendapatkan harta warisan illa fil mas'alatil musytarakati, kecuali ada yang disebut dengan masalah musytarakati insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.